Pertama ini ada yang bertanya, ada satu keluarga memiliki 2 orang anak. Yang satu usianya 4,5 tahun, yang satu 2 tahun. Keluarga kecil tersebut karena suatu alasan harus tinggal bersama orang tua dan pamannya yang jauh dari agama Islam, yang jarang sholat, pulang gotong sholatnya gitu, jarang puasa. Kemudian padahal keluarga yang tadi tinggal bareng sama orang tuanya itu adalah keluarga yang sudah hijrah. Jadi yang belum hijrah itu adalah paman dan kakeknya. Nah, sehingga ini akan berdampak pada pengaruh anak-anak yang memang tadi yang tidak bisa tinggal dengan orang tuanya saja, dikarenakan memang ada kondisi anak harus tinggal bareng kakek, nenek, dan pamannya, sehingga semua yang ada di rumah itu, khususnya untuk anak-anak kecil, ketika mendengar adzan diajak sholat sama orang tuanya susah, justru lebih memilih bermain dengan kakek dan pamannya, dengan catatan karena kondisi tertentu anak dan orang tuanya tidak bisa pisah rumah. Apa yang harus dilakukan ataupun bagaimana cara kita untuk mampu menjaga fitrah si anak? Ini pertanyaannya ya, supaya meskipun kakeknya, pamannya belum hijrah, sholatnya jarang, ibadahnya jarang, tapi anak fitrahnya bisa kita arahkan. Ketika dengar sholat, mau ke masjid, mau sholat, ketika jadwalnya ngaji. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, mau tidak mau, suka atau tidak suka, usahakan untuk tidak tinggal satu rumah, meskipun kondisi orang tuanya harus didampingi, minimal ngontrak di pinggirnya atau beberapa rumah, supaya apa? Ketika memang orang tuanya membutuhkan, kita bisa kontrol. Itu yang pertama. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus seperti itu. Kemudian berikutnya, ketika memang tidak memungkinkan, kuncinya ada di orang tuanya, yaitu penanaman akhlak sejak kecil, yang mana orang tua tersebut mampu membentengi dan memberikan pengaruh lebih banyak dari lingkungan. Contohnya gini, kita nasehatin anak kita, punya anak yang sudah besar, perempuan, SMP, SMA pasti ada. Teteh, tong bobogohan. Namun bobogohan, ku bapak dan ku mama dicoret dina kakak. Misalkan, ibu ya, kita nasehatin ke anak yang SMP tadi, ABG tadi, hanya 1 kali. Ulah bobogohan. Meskipun kita nyampainya tadi, karena pacaran itu dilarang oleh agama, karena pacaran itu gini, banyak sekali penjelasan. Tapi sangat disayangkan ketika orang tua tersebut hanya membicarakannya 1 kali. Yang namanya anak-anak dapat informasi itu bukan hanya dari orang tua, apalagi ketika zaman sekarang informasi yang didapatkan di luar itu lebih banyak yang negatif. Anak dengar nasihat dari orang tuanya, gak boleh pacaran, dosa. Intinya itu, bukan dicoret kartu keluargaan. Intinya ketika anak paham dan ngerti, oh iya, saya gak akan pacaran, dia berangkat ke sekolah. Di sekolah ada pacaran gak? Zaman sekarang ada. Otomatis nasihat orang tua yang satu itu akan terimbangi oleh informasi negatif dari temannya yang pacaran. 1 lawan 1 masih seimbang. Di hari yang sama, anak pulang sekolah. Selama dia perjalanan pulang sekolah, lihat teman-temannya boncengan, lihat teman-temannya atau orang-orang yang ada di jalanan berdua-duaan, pacaran. Anak melihat, iri, pengen, kebita, tapi masih bisa megang nasihat dari orang tuanya, tahu dia dosa, sehingga 1 lawan 2 masih bisa terimbangi. Di hari yang sama, anak sudah pulang
nonton TV, cetrek. Tayangan zaman sekarang semuanya merujuk pada hal percintaan, bobogohan, hari dilan, mengajarkan pada anak-anak remaja itu memotoran duaan, bertetanggapan dan lain sebagainya. Anak lihat informasi tersebut, kata si mama nggak boleh pacaran, tapi kenapa si itu mah boleh? Mulai anak ada perbandingan, tapi anak belum mau. 1 lawan 3 masih kuat. Itu udah hari yang sama. Anak sudah dapat 3 info negatif. Itu hanya dari sekolah, di jalanan, dan TV. Belum di Instagram, belum di WhatsApp, belum di YouTube, belum di ini, belum di itu. Minimal anak dapat informasi negatif 1 hari itu 5. 1 lawan 5 masih kuat. Dan Islam mengajarkan 1:10. Kalau yang sabar. Kalau yang gak sabar 1:2. Kalau anak-anak kita belum diajarkan kesabaran dan keyakinan akidah yang kuat, otomatis ketika anak informasi 1 hari lihat temannya pacaran, lihat ininya pacaran, ada kemungkinan anak diam-diam melakukan apa yang dilarang oleh orang tuanya. Jadi yang dipahamkan ini, ketika kita tahu informasi di luar dia dapatkan setiap hari, akina tara sholat, mana tara sholat, bibina tara sholat, kita pun harus mensuplai energi positif pada anak tersebut. Ajak ke masjid, ajarkan. Bukan hanya nasihat yang cukup 1 kali. Karena informasi negatif yang dia dapatkan setiap hari, setiap detik, bahkan setiap waktu dia dapatkan. Karena yang namanya setan selalu menggoda manusia 24 jam. Ketika tidur pun juga kadang setan berusaha masuk ke mimpi. Ya, artinya di sini nanti pahamkan dan bagaimana membentengi anak untuk memberikan informasi yang lebih banyak daripada informasi yang negatifnya. Contohnya seperti tadi. Ketika kita memang tidak mau anak kita pacaran, kalau mau pagi, siang, malam terus ngomong. Ulah bobogohan, sehari 3 kali makmur. Gitu ya. Sanes kemampuan, sanes kemampuan sehari 3 kali. Tapi nasihat positif yang mana kita niatkan untuk membentengi akal si anak harus kita berikan juga. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, faktor apa ya yang bikin anak berbeda karakter antara di rumah dan di school? Nah, school teh sekolah. Anak muda mungkin yang nanya ya, school, SKULL kalau dalam bahasa Inggris itu tengkorak gitu ya. Di rumah super aktif, di school super duper pendiam. Sekolah ya. Bahkan bisa dikatakan susah buat bersosialisasi. Apa sih faktor penyebabnya kenapa anak kalau di rumah aktif, dia cuci, dicari, ngajakin, kepatahan, nemalan wae gitu ya. Tapi kalau di sekolah rumput itu ibu sehingga putri malu cari tahu mungkin serumput gitu. Bukan di kolong ngumpul serumput. Apa yang menyebabkan faktor tersebut? Yang pertama, anak mendapatkan perhatian hanya di rumah saja. Ketika di luar anak kurang mendapatkan perhatian. Kemudian selalu mendapatkan perbandingan yang tidak sengaja. Tadi perbandingan yang tidak sengaja. Mungkin dia di sekolah, oke lah katakan dia mungkin sekarang usianya 6 tahun, 7 tahun. Yang namanya anak usia 6 tahun, 7 tahun pasti punya adik. Sehingga perbandingan yang tidak disengaja tadi dari perhatian mungkin bisa jadi lebih fokus ke adiknya sehingga kakaknya tidak terperhatikan. Ketika anak di rumah, kenapa bisa aktif, kenapa gak bisa diam, itu sebetulnya caper. Kalau dalam bahasa gaulnya, cari perhatian. Padahal sebetulnya anak ini pendiam. Sehingga kalau kita sudah mampu memberikan pujian yang tulus, perhatian yang sesuai, kontak mata yang cukup, akan membuat anak ini tidak berbeda antara di rumah dan di sekolahnya. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum Kang Muaz. Waalaikumsalam. Saya seorang pengajar TK baru 8 bulan mengajar. Nah ini kurang lebih yang nanya kayaknya ada di sini. Yang ketawa berasa berarti. Permasalahan saya di kelas ada satu orang anak cewek perasa banget, baperan mungkin ya, bisa dikatakan baperan. Suka nangis, karena ada yang ngejailin anak cowok yang lumayan anaknya kasar, tukang mukul dan memarahi temannya. Gimana ya kalau misalkan anak tersebut
Soalnya yang lain jadi ganggu pas waktu belajar. Kebetulan saya di kelas mengajar sendiri, jumlah murid saya 18, tapi yang aktif hanya 15 orang. Nah ini Bu, pendidikan yang kurang sesuai di kita. Satu guru menghadapi 10, 15, bahkan 20, bahkan ada yang lebih. Itu sebetulnya pendidikan yang kurang efektif. Orang Islam aja mengajarkan kalau tidak 1:10, 1:2 gitu ya. Kita memaksakan 1:15 gitu ya. Dan 15 begitu pemikirannya beda-beda, karakternya beda-beda. Tapi kita mengajarkannya sama beda-beda? Sama. Hasilnya sama atau beda? Beda. Pasti deal. Artinya bagaimana supaya kita punya pola belajar yang efektif dan cara memisahkan. Sebetulnya kalau anak-anak yang seperti itu tidak usah dipisahkan, gitu ya. Artinya ketika ada anak yang jahil, terus ada korban jahilnya, itu jangan dipisahkan. Justru harus disatukan. Kemudian sebelum hal tersebut terjadi, ketika kita contohnya apalagi kita sebagai guru TK, saya sarankan kepada setiap guru TK dimanapun, misalkan di sini ada yang tugasnya sebagai guru TK, ketika ada yang namanya absen, kita pasti absen ya, dipanggil namanya satu-satu, suruh ngacung, suruh bilang hadir. Diusahakan selalu memberikan kontak mata. Dipanggil Hanafi, coba lihat mana yang Hanafi tadi, kaset pinter. Nah seperti itu, Ibu ya. Jadi lihat anaknya, berikan tatapan mata yang tulus, berikan pujian. Jadi anak yang jahil, anak yang gak bisa diam di sekolah itu tadi yang sebelumnya ditanyakan, karena anaknya membutuhkan perhatian. Kalau anaknya yang sering diperhatikan, pasti dia diam, gitu ya. Anak kita aja Bu, jangan dulu anak orang lain. Kalau anak kita sering lari-lari di masjid, di rumah keluarga, di rumah tetangga, di rumah paman, daripada kita, hadir, cari isin, ciwit, gitunya, bari nyumput ya. Daripada kita seperti itu, pelongkot ya, balik ke mana lupa, terus, nggak usah ngomong, nggak usah capek, nggak usah dikejar, pelongkot, terpercantan sampai cabian. Ibu ya, lamun bapakna 10 patah pelongkot ya. Lamun cicing berarti berhasil kalau bapakna komode kan. Nah, jadi kontak mata itu sangat jitu untuk menangani anak-anak yang tidak bisa diam. Ibu ya. Jadi daripada kita dikejar, capek-capek, ibunya dicarekan. Justru anak yang nggak bisa diam ketika dilarang dia semakin sengaja. Karena ketika dilarang dia merasa semakin penasaran. Nah sih saya dicarekan. Ini asa tiap hari dilarang terus, dia semakin penasaran sehingga dia semakin aktif. Tapi kalau anak yang super aktif, gak bisa diam di kelas, yang jahil, terus aja tatap matanya, kontak mata diperbanyak. Berarti nanti diperhatikan pada anak ini, bukan dipisahkan. Anak boleh disatukan dalam belajarnya. Tadi yang pertama ajarkan berbagi, ibu ya. Ketika misalkan mau mewarnai, daripada kita kasih krayonnya sama, masing-masing kasih krayon satu. Dia mau nggak berbagi itu. Kemudian tadi dengan penuh kontak mata dan pujian, Ibu ya. Kemudian di samping itu juga nanti mohon disampaikan ke orang tuanya untuk memberikan kontak mata yang diprioritaskan dan diperbanyak. Jadi kalau nyuruh sama anak jangan teriak-teriak, adek, kadieu turun, kamu server yuk, gitu ya. Tanpa adanya kita tatap muka secara langsung. Sebisa mungkin kalau memang dipanggil satu kali nggak jawab, kita aja yang beri di atas ngelehan ya, Ibu ya. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pada umur berapa anak tahun dikasih tahu bahwa dia bukan anak kandung? Kurang lebih pertanyaan sama. Kalau dilihat dari segi faktor psikologi, sebetulnya tidak ada batasan usia anak mau dikasih tahu usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau dilihat dari segi pemahaman, lebih tepat ataupun lebih efektifnya anak di usia 6 sampai 8 tahun. Kenapa? Karena anak usia 6 sampai 8 tahun itu atau di usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, anak sudah memiliki kondisi kejiwaan yang tenang dan sudah terbentuk kedekatan dengan orang tua angkatnya. Gitu ya. Jadi sebetulnya tidak harus usia 6 tahun, 8 tahun. Meskipun anaknya usianya sudah 10 tahun, tapi tidak terbentuk kedekatan dengan orang tua angkatnya, jangan dulu disampaikan dia bukan anak kandungnya. Tapi meskipun anaknya usia 4 tahun, 3 tahun, tapi kedekatannya sudah terjalin, itu boleh kita sampaikan. Sehingga
tadi faktor yang kita berikan kepada anak sebagai orang tua yang dibukan, kan kata judulnya juga orang tua, bukan ayah dan ibu. Meskipun dia paham bahwa orang yang ada di dekatnya itu bukan orang tuanya, dia paham, oh meskipun itu bukan orang tua kandung saya, meskipun itu adalah orang tua angkat saya, tapi kasih sayang yang mereka berikan sudah cukup sehingga saya sudah menganggap mereka sebagai orang tua sendiri. Itu boleh disampaikan ketika tadi kuncinya sudah ada kedekatan secara emosional, meskipun bukan orang tua kandungnya. Kemudian ada yang bertanya, ngasih kabar hasil tes psikologi, umur nanti masuk ke sekolah SD usianya kurang lebih 6 tahun 2 bulan. Menurut Kang Muaz, lebih baik dia masuk SD atau gimana? Apabila masuk SD, apa dia bisa mengikuti teman-teman yang umurnya di atas dia? Sebetulnya kalau dilihat dari ketetapan pendidikan nasional ataupun dari pemerintahan, itu kan minimal anak masuk SD itu usia 7 tahun. Tapi kalau ini usianya 7 tahun, ketika nanti masuk SD kan usianya jadi 7 tahun lebih. Takut nanti anaknya minder, takut anaknya ini. Sebetulnya bukan anaknya yang minder, orang tuanya yang minder. Gitu ya. Anaknya mah ada itu masalah dari amang yang sahabat ge. Kalau anaknya minder, mungkin sekarang juga anak bermain dengan anak-anak kecil yang di rumahnya mungkin minder gitu. Tapi sebetulnya yang minder adalah orang tuanya. Sehingga yang jadi pertanyaan, bagaimana anak sudah siap atau belum? Sebetulnya tadi kalau untuk usia anak 6 tahun, secara kejiwaan, secara psikologis bisa dikatakan siap, bisa dikatakan tidak. Nah, di sini ada hasil tesnya. Dari hasil tesnya itu saya lihat itu memang sudah siap, tapi ada syaratnya. Yang pertama, untuk usia 6 tahun sampai 6 tahun setengah, jika memang dipaksakan mau dia ke SD, diusahakan cari murid yang satu kelas itu jumlahnya sedikit, tidak lebih dari 25 orang. Itu yang saya sarankan. Jadi boleh-boleh aja dia usia SD-nya masuk 6 tahun 2 bulan, tapi dengan catatan cari sekolah yang memang pertama waktunya tidak terlalu panjang atau full day, kemudian cari sekolah yang memang muridnya itu satu kelasnya tidak terlalu banyak. Itu jawabannya. Kemudian pertanyaan ke-6, cara mendidik anak menurut aturan agama Islam. Ini bisa redaksinya dibaca pada surat Luqman ayat 12 sampai 20. Kemudian tadi yang dibacakan di Muqaddimah Al-Isra ayat 23 sampai 25. Di mana kita yang pertama harus mengajarkan ketauhidan, tidak syirik kepada Allah, mengajarkan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajarkan cara berbuat baik, mengajarkan tutur kata yang baik, sopan santun, dan berbakti pada orang tua. Itu bisa dikaji lebih jauh lagi pada Quran surah Luqman ayat 12 sampai 20 dan Al-Isra ayat 23 dan 24. Kita cukup membaca terjemahnya saja, itu sudah bisa kita pahami, gitu ya. Kemudian pertanyaan nomor 7, bagaimana cara menghadapi anak yang pemalu dan tidak pede, tidak pernah ada suara, dia di lingkungan sekolah mah tidak ada suara, gerak pun dibantu teman-temannya. Itu manusia atau robot? Tapi apa yang diterapkan oleh guru dipraktikkan di rumah. Kalau di rumah mah cerewet, sudah segala cara dilakukan, anehnya diamkan pas ada lingkungan sekolah. Nah ini hampir sama kurang lebih dengan pertanyaan sebelumnya. Anak yang berbeda pola asuhnya akan berbeda juga hasilnya. Makanya tadi coba untuk berikan perhatian secara adil antara di rumah ataupun di luar rumah, sering koordinasi dan konsultasi dengan gurunya. Kalau tidak bisa, maka selalu tanyakan pada anaknya hasil dari dia belajar di sekolah tadi apa, supaya kita bisa mengevaluasi, bisa kita terapkan juga di rumah. Karena perbedaan pengajaran antara dan di rumah dan di sekolah itu menjadi kendala yang paling utama yang sering dihadapi oleh guru-gurunya. Guru-gurunya udah capek ngajarin, di rumahnya divirusin lagi. Di sekolah anak kalau malas, kalau susah dengan cara yang lembut, datang ke rumah anak susah dengan cara yang kasar. Nah, makanya di sini harus ada pemahaman antara orang tua dan guru dalam menyamakan visi misi dan persepsi dalam mendidik anak. Kemudian 8, cara menghadapi anak yang suka berbohong dan mengadu yang bukan, padahal tidak seperti itu kejadian. Tadi sudah disampaikan, ajarkan pentingnya kejujuran, hargai jujur itu sangat mahal daripada harus berkata bohong.
terus anaknya dipaksa untuk jujur, pas anaknya jujur malah dimarahin. Jadi kurangi hal-hal yang memang membuat psikologis anak ini jadi drop, jadi down. Ketika anaknya memang berkata jujur, kita hargai terlebih dahulu dan mengajarkan keutamaan jujur seperti apa. Kemudian nomor 9, anak saya sekarang gak mau belajar, kalau disuruh ngaji suka membalikin, ibu kapan ngajinya? Wah, cerdas ini anak. Sedangkan saya kalau ngaji paling di jam 3.30 dini hari mau subuh. Kata gurunya kalau disuruh ngerjain tugas intinya cepat-cepat tapi ngasal. Kalau disuruh ngerjain PS suka marah-marah. Apa itu efek dari main PS? Saya ini sok main PS dan tapi begitu. Dia pun pernah bilang, ibu mah merhatiin si Adoai. Nah, tadi ibu ya perhatiannya beda, akan berkata ibu ini merhatiin ke adiknya. Suka bilang gitu, nah minta solusinya. Kadang hari ini teh ingin dites patutnya karena kurang perhatian dari orang tuanya. Coba ketika memberikan perintah, jangan hanya sebatas ucapan, tapi berikan juga contohnya. Pak, kan saya mengajinya 3.30, emang ngaji harus jam 3.30 terus, gitu ya. Ketika memang kita nyuruh ngaji, berikan contoh. Karena yang namanya anak-anak ataupun dari gaya pemahaman anak itu kan ada 3. Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Audio anak cukup dengan kalimat, mendengarkan dia paham. Ada anak yang visual, tidak cukup dengan kalimat, tapi harus diberikan contoh. Ada yang kinestetik, praktek dulu, baru diberikan penjelasan. Nah, bisa jadi ini termasuk anak yang visual, di mana dia tidak percaya kalau hanya sebatas kata-kata. Tapi dia akan percaya kalau orang tua yang ngaji, kalau memang dia ngaji di depan anaknya. Jadi ditambah aja Bu, ini jadwal ngajinya yang asalnya jam 3.30 ditambah ketika kita nyuruh ngaji. Jadi pola asuh efektif, tadi komunikasi efektif, ketika kita nyuruh anak daripada dengan kata jik ataupun juk ataupun dengan kata nyuruh, lebih efektif dengan kalimat mengajak. Dek, hayu urang ngaji, hayu urang sholat, hayu urang sodako, hayu urang beres, hayu urang. Jadi dengan kalimat ajakan supaya tadi orang tua mampu memberikan contoh yang baik. Jadi ditambahkan jadwal ngaji orang tuanya. Kemudian gimana menjelaskan tentang mimpi basah pada anak yang baru 10 tahun? Kalau anaknya nanya ya jelasin, kalau nggak nanya nggak usah dijelasin. Itu jawabannya. Kalau anaknya nanya ya jelasin mimpi basah itu seperti apa, balik itu seperti apa, kedewasaan seperti apa. Kalau memang anaknya nggak nanya ya nggak usah kita cari gara-gara. Dek, tahu nggak mimpi basah apa? Ataupun dek, mau tahu nggak tentang mimpi basah? Kalau memang anaknya nggak nanya enggak. Tapi kalau memang kita penasaran bagaimana mengajarkan, ajarkan sejelas-jelasnya. Jangan ada kalimat atau bahasa-bahasa yang tabu. Tahu tak? Tabu, bahasa yang tidak sesuai dengan yang dia pahami. Dia misalkan pahamnya apel itu warnanya cuma merah, tapi kita menjelaskan apel yang warna hijau. Nah, seperti jadi penyambung. Anak pahamnya sampai A, tapi dengan penjelasannya B. Jadi dengan bahasa yang jelas, kalau komitmen, apalagi ini bahasanya bahasa tentang ajaran fikih, gitu ya. Ajaran-ajaran fikih sebisa mungkin menjelaskan kepada anak dengan sangat jelas, dengan bahasa yang tidak disamarkan atau dengan bahasa yang tabu. Yang namanya bahasa ataupun tentang haid, ketika memang ada kata-kata ataupun harus menyebutkan alat kelamin ataupun alat reproduksi, jelaskan dengan jelas, ya, seperti itu. Jadi ketika anaknya bertanya boleh dan memang harus dijawab. Ketika tidak bertanya pun nggak usah kita pancing-pancing anaknya supaya bertanya. Kemudian yang terakhir, gimana cara ngadepin anak yang umur 5 tahun terus tantrum? Benar nggak kalau udah 5 tahun ada gangguan psikologis? Terus gimana jadi orang tua yang selalu konsisten? Kalau hadir berarti jawabannya sudah jelas. Tadi bagaimana menjadi orang tua yang konsisten. Kemudian anak-anak yang usianya 5 tahun pasti terganggu nggak psikologisnya? Sama halnya dengan jasmani, ya, karena kan dalam diri manusia ada jasmani, ada rohani. Jasmani tidak pandang usia. Anak baru berojol 6 bulan, 3 bulan, ada yang harus dirawat, ada yang sakit. Anak 2 tahun harus sakit tipes dan sebagainya. Sama. Psikologis pun juga sama. Yang namanya sakit, gangguan, baik itu jasmani ataupun rohani, tidak pandang
usia. Cuman mungkin dampaknya beda. Kalau untuk orang dewasa yang psikologisnya terganggu, dampaknya paling kesananya dia stres. Ibu ya, segera pikiran, untuk buku kadang dia utang, gitu Ibu ya, stres tentunya. Tapi kalau gangguan psikologis yang sering kita hadapi pada anak-anak, salah satu tadi yang tantrum. Tahu tantrum itu apa? Peluapan emosi yang berlebihan. Nah, sebetulnya cara menghadapi anak yang tantrum itu diutamakan oleh ayahnya. Yang namanya tantrum itu energi si anak itu sedang naik-naiknya, sedang batas-batas di atas. Sehingga kalau ada anak yang tantrum, jangan dihadapi oleh ibunya, tapi harus oleh ayahnya. Kenapa? Tadi salah satunya sosok ayah itu bisa mengendalikan stabilitas emosi yang memang harus diberikan oleh ayahnya. Yang namanya stabilitas emosi tidak bisa diberikan oleh ibunya. Contohnya gini, kalau anak emosinya sedang meluap, sedang tinggi, terus ngomong sama ibunya, yang jadi permasalahan apa? Pasti yang namanya ibu suka kepancing. Contohnya anak marah gara-gara mainannya rusak, punya mobil-mobilan banyak copot, terus ngomong ke ibunya, "Mama, ini mobil-mobilan adek banyak copot." Namanya ibu pasti ngapok, "Nah, itu buat dicopot terus kan emang kamu di rumah kamu nyerocos." Ibu ya, pasti seperti itu kalau dia cerita ke ibunya. Tapi kalau dia cerita ke ayahnya, "Mana cik dia?" "Oh, pas aku tos beresnya." Beres urusan. Ibu ya. Nah, artinya anak yang tantrum itu hadapi dengan ayah. Tapi kalau anaknya memang tantrum berlebihan, cara yang paling efektif peluk anaknya dengan sekuat tenaga oleh ayahnya, terus bisikan kata yang lembut. "Papa gak suka kamu marah-marah. Papa gak suka kamu seperti ini. Papa lebih suka kalau kamu sabar, nurut sama ayah. Kalau mau mainan sok, Papa kasih, tapi jangan seperti ini." Jadi jangan sampai pas dipeluk, nada bicara kita tinggi juga, mata berat gitu Ibu ya. Nah, diusahakan meskipun tenaga kita kuat ketika meluk anak supaya anak tidak berontak. Jadi memang harus ditahan, bukan dibiarkan. Belah baca nama makan tadi, biarkan anak marah dan lakukan seperti. Tapi kalau memang tantrum, dampaknya pasti anak kalau nggak merusak barang, melukai dirinya sendiri. Tapi dekat sekuat tenaga, dibisikin kalimat-kalimat yang positif. Itu cara menghadapi anak yang tantrum, bukan oleh ibunya yang akan memperumit masalah, tapi selesaikan oleh ayah. Kecuali kalau memang ibunya punya tenaga yang kuat, itu gak jadi masalah ketika memang tidak ada ayah. Tapi kalau ada ayahnya, diutamakan saja oleh ayahnya. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Kebetulan 10 menit lagi mau azan maghrib. Jazakumullah khairan katsira pada semua yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan, meskipun nanti bakal ada kendala-kendala yang lain. Insya Allah kalau Allah mentakdirkan kita untuk bertemu, kita akan coba kaji lagi tentang spesialisasi bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih hebat dalam mendidik anak-anak kita, apalagi di zaman milenial ini yang segala sesuatunya harus serba instan, tapi pola pikir kita masih jadul. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan juga untuk bisa bersilaturahmi di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.